Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat belajar kembali pada pertemuan hari ini. Kita akan membahas mawas diri dan introspeksi dalam menjalankan kehidupan. Tujuan pembelajaran pada materi hari ini, peserta didik dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Tahu kalian apa yang dinamakan dengan malaikat? Malaikat adalah makhluk gaib Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan malaikat yang selalu taat kepada Allah. Malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Sedangkan sifat-sifat malaikat di antaranya pertama selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah menentang perintahnya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, tidak mempunyai nafsu, berarti tidak pernah makan dan tidak pernah minum dan tidak tidur. Yang keempat, selalu bertasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dapat menjelma ke dalam berbagai bentuk sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak beranak, berayah dan beribu karena malaikat itu tidak menikah. 10 malaikat yang wajib kita ketahui, di antaranya yang pertama adalah malaikat bertugas menyampaikan wahyu dari Allah. Dan yang kedua, malaikat Mikail, pembagi rezeki Allah, menurunkan hujan. Sedangkan malaikat yang ketiga yaitu Israfil, bertugas sebagai peniup sangkakala pada hari kiamat besok. Yang keempat, malaikat Israel, yaitu bertugas sebagai pencabut nyawa. Dan yang kelima adalah malaikat mungkar, penanya amal keburukan di alam kubur. Yang keenam, malaikat nakir, penanya amal kebaikan di alam kubur. Dan yang ketujuh, rokib, penanya amal baik manusia. Yang kedelapan, malaikat atid, pencatat amal buruk manusia. Yang kesembilan, malaikat malik, penjaga pintu neraka. Dan yang kesepuluh adalah malaikat ridwan, penjaga pintu surga. Dari 10 malaikat yang harus kita ketahui beserta tugasnya, kita bisa mengetahui perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya. Berdasarkan jenis perbedaannya, berdasarkan asal kejadiannya, penciptaannya, berdasarkan ketaatan kepada Allah, berdasarkan sifat-sifat lainnya. Perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya berdasarkan asal kejadian. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat jin diciptakan dari api, setan atau iblis diciptakan dari api. Sedangkan ketaatan kepada Allah berdasarkan ketaatannya, malaikat selalu taat, membaca tasbih dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jin ada yang taat dan ada yang tidak. Kalau setan tidak pernah taat hingga akhir zaman. Yang ketiga, jenis perbedaannya adalah menurut sifat-sifatnya. Yang malaikat tidak dapat dilihat atau gaib. Yang kedua, tidak memiliki nafsu. Yang ketiga, senantiasa bertasbih. Yang keempat, tidak berjenis kelamin. Sedangkan jin, menurut berdasarkan sifat-sifatnya, jin itu tidak dapat dilihat atau gaib. Dua, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang
ketika setan atau iblis sifat-sifatnya tidak dapat dilihat atau gaib, diciptakan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka ingkar semuanya, yang ketika selalu menggoda manusia agar tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengetahui perbedaan dan sifat-sifatnya, kita bisa mengambil hikmahnya. Kita bisa mengambil hikmah beriman kepada malaikat Allah. Di antaranya satu, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku. Yang ketiga, tetap optimis dalam berusaha, bersabar saat mendapat ujian atau cobaan. Dari hikmah beriman kepada malaikat Allah, kita bisa menghubungkan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Bagaimana hubungannya iman kepada malaikat dengan aktivitas kepada kehidupan? Kalian harus tahu bahwa setiap hari dalam kegiatan kita selalu diawasi oleh dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid, yang akan selalu mencatat setiap perbuatan kita. Jadi itulah hubungannya iman kepada malaikat. Kenapa kita harus percaya kepada malaikat Allah? Sekian dari pembahasan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.